Yang mana kok? Pengen dibukain dulu sama Ko Dondi nih. Yang Eli Lama Sabatani, apa yang Eloe Lama Sabatani? Emang ada dua? Ada dua. Kenapa bisa beda? Pengen dijelasin dulu kok. Kalau Eli Lama Sabatani itu dianggapnya bahasa Ibrani. Oh, bahasa Ibrani. Kalau Eloe Lama Sabatani itu bahasa Aramaik. Jadi yang aslinya tuh Eloi apa Eli. Sama aja dua-duanya apa gimana? Sebenarnya itu pertanyaan gue juga. Yang benar Eloe Lama Sabatani apa Eli Lama Sabatani? Eli itu Tuhan kan? Iya, Allahku. Allahku kan? Artinya Allahku. Maksudnya gini. Banyak di film-film barat kayak biasanya. Iya. Maksudnya gini loh. Yang Eloe Lama Sabatani itu adanya di kitab Markus namanya. Markus. Kalau yang Eli Lama Sabatani itu di kitab Matius. Oh. Ini kan orang yang menulis itu kan harusnya kan saksi langsung. Ya. Tapi ternyata tuh bukan saksi langsung. Jadi ada kabar berita yang nyampe ke penulis, dia nulisnya jadi Eli Lama Sabatani. Yang penulis lain menulisnya Eloi Lama Sabatani. Tapi ya ini dianggapnya hanya beda bahasa aja lah. Yang satu Ibrani, yang satu Aramaik. Bentar ya. Oke kok. Eli Lama Sabatani ya. Itu di Matius ya kok. Nah, di Matius nih. Nih, Matius 27 ayat 46. 46. Ini lo baca ya. Baca boleh ya? Tapi jangan pakai bismillah ya. Iya. 46 Sebentar nih. baca boleh ya? Baca aja boleh nih. 46. Kira-kira jam 3 bersurulah Yesus dengan suara nyaring. Eli lama sabaktani. Artinya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya. Kau meninggalkanku. Ya. Ini yang di Matius. Nanti di Markus sama. Kenapa bisa sama? Sebenarnya karena yang Matius itu sebenarnya nyadur dari Markus. Nyadur itu gimana? Nyadur tuh apa ya? Nyontek gitu lah. Oh, nyontek. Tapi siapa dong? Copas gitu. Kopas kan lebih ngerti. Kopas Kan gitu. milenial. Jadi yang di Matius itu 80% asalnya dari Markus. Cuman bahasanya mungkin dirubah-rubah dikit lah sama Matius lah. Nih kalau yang di Markus, bentar. Ini adanya di Markus 15 ayat 34. 15:34. Dan pada jam 3 oh iya sama dengan suara nyaring Eloi lama sabaktan. Ya, artinya kurang lebih sama. Oh iya. Cuman beda bahasa aja. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya Billy apa? Ini maksudnya Cuma mau lihat doang secara ayatnya. kitab. Oke. Dan pertanyaannya ada lanjutannya sih sebenarnya. Lanjut apa? Tapi agak sensitif. Nanti kalau sensitif diedit nanti. Edit ya boleh ya? Tenang aja. Berarti kalau versi Ibrani kan kata Kodondi Ya. itu Yudas yang disalib. Bukan Yudas. Bukan ya? Tadi Itu gimana? Ibrani apa tadi kata Kodondi yang Yudas Iskariot tuh versi yang disalib tuh? Itu tafsir. Itu tafsir. tradisi Islam, bukan Bible. Kalau Bible Tapi kalau secara Bible kalau yang Bible yang ditulis yang disalib Yesus. Isa kan. Yesus atau Isa gitu. Tapi Yesus. kenapa orang Kristen banyak yang bilang kalau Isa itu sama Yesus beda orang? Ya. Kalau mereka sedang bertukar argumen atau berdebat ibaratnya gitu, mereka bilang Yesus dan Isa tuh beda. Karena lahirnya beda katanya. Karena lahirnya beda. Yang di Bible lahirnya di kandang domba, walaupun di sini nggak tertulis kandang domba, cuma ada kata palungan. Kalau yang Isa lahir di bawah pohon korma katanya. Hanya gara-gara tempat lahirnya beda, mereka bilang Yesus dan Isa tuh orang yang beda. Tapi kan ada Billy pernah lihat di TikTok nih kok, lewat lewat lah gitu. Tapi ada yang bilang katanya pendeta kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah mohon dikoreksi lah. Tapi kata pendeta itu bilang ya mana bisa dibedakan soalnya nama ibu sama ayah sama. Kalau di Islam nggak ada nama ayahnya. Oh, Islam enggak, kalau di versi mereka katanya. Bible iya. Iya. Mana mungkin bisa beda katanya kalau Isa sama itu beda. Jadi soalnya nama ibunya bapaknya sama. Kata Yesus dan Isa aslinya tuh sebenarnya bukan Isa juga aslinya. Aslinya tuh dalam bahasa Aramaik tuh Iso. Ya. Iso. Bahasa Aramaik. Bahasa Ibraninya Yesua. Oke. Bahasa Yunaninya Isa atau Romawinya Isos kan? Isos. Bahasa Arabnya Isa gitu kan. Kata Yesus sendiri itu adanya kapan? Tahu nggak? Enggak. Kita kan taunya bahwa Nabi Isa alaihissalam ini atau Yesus ini kan dia hidupnya di abad pertama Masehi, ya kan?
Tapi nama yang ada, yang diketahui oleh orang-orang di sekitar tempat dia hidup, itu kan nama dalam bahasa Aramaik Iso, bahasa Arab Isa, bahasa Romawi atau Yunani itu Isos, ya kan? Kata Yesus atau Jesus itu, ya kalau Yesus kan bahasa Indonesia, Jesus bahasa Inggris. Kata Yesus itu juga kemungkinan besar diterjemahkan dari bahasa Inggris. Tapi yang bahasa Inggris ini sendiri itu adanya baru masuk Bible baru di abad ke-18. Abad 18. Kira-kira tahun 1750 baru masuk Bible pertama Jadi kalinya. dari abad 17, 16, 15 gak ada kata Yesus. Adanya Isos. Isos. Isos itu dalam bahasa Itu Yunani. munculnya di abad keberapa? Kok Dondi? Yang Yesus, Jesus. Isos apa? Kalau Isos itu dari mulai Bible dikanonisasi itu dari mulai abad ke-4. Oh, keempat udah ada Isos. Dari awal abad ke-4 itu dikanonisasi 3 kali sampai terakhir di 397 di mana? Di Afrika. Apa nama kota gue lupa. Itu masih pakai kata Isos. Sampai abad 16 juga masih kata Isos. Gue buktiin ya. Wih, seru euy. Ini ada sebuah Bible. Holy Bible lah, Billy pernah lihat nih. Ya. Di toko buku. Ini toko buku mana? Ada kok tulisannya Holy Bible gini. Oh iya tulisannya doang, tapi lihat Tapi dong. dalamnya beda. Enggak ini. Ini edisi tahun 1611, versinya King James Version, ya. Ini versinya King James Version edisi 1611, tapi ini bukunya buku cetak ulang. Oke, cetak ulang. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Nggak ngerti Ini kok. bahasa Inggris kuno, ya. Bahasa Inggris zaman dulu gitu. Di sini ini belum ada kata Jesus pakai J itu belum ada. Padahal Inggris ini ya. Padahal Inggris. Nih gua kasih lihat nih. Nih bisa baca nggak nih? Isus. Isos. Nah, belum ada kata J, belum ada huruf J-nya. Ya masih I ya. Isos ini sebenarnya diadopsi dari bahasa Yunani. Oke. Ini belum ada. Ini tahun berapa? 1611. 1611. King James Version lagi. Ya. Baru masuk. Ini kan 1611 ya. Huruf J sendiri itu baru ditemukan sama ahli tata bahasa Itali. Namanya Trisino. Gua nggak tahu dia keturunan Jawa apa enggak. Namanya Trisino gitu lah. Bukan Trisno, Trisino. Ya, itu dia baru Dia yang bikinin kasino ya? dia yang baru menemukan huruf J pertama kali tahun berapa? 1524. Oke. Kata Sebelum Jesus, ini dong? Iya, sebelum ini, ya. Kata Jesus sendiri itu baru ada di sebuah dokumen pengadilan di Inggris tahun 1632. Setelah ini, makanya Jauh dong dari sini juga. makanya di sini belum ada kata tahunnya. Jesus, ya kan? Baru ada kata Jesus di sebuah dokumen di pengadilan Inggris tahun 1632. Nah, kata Jesus sendiri itu baru masuk ke dalam Bible itu adanya di masuk itu kira-kira tahun 1750. Namanya kalau nggak salah Thompson Bible. Thomson Bible. Thompson Bible. Nah, itu sebenarnya ya dia pecahan-pecahan dari King James juga, diterjemahin ulang gitu lah. Bayangin, jadi kata Jesus baru ada di abad 18. Terus kalau orang atau pendeta mau bilang Yesus dan Isa itu beda, nah kata Yesusnya baru ada abad 18 gitu loh. Oh, iya. Oke? Oke. Quran dikodifikasi abad berapa? Abad 7. 7. Sudah ada kata Isa. Berarti duluan mana? Sama Jesus. Duluan Isa. Sekarang gini, kalau dikata Yesus dan Isa itu beda hanya gara-gara tempat lahirnya beda, itu kan perspektif. Iya, gak disebutin detail kan. Artinya sudut pandang yang berbeda antara Kristen dan Islam, gitu ya. Sekarang kalau mereka mau bilang beda, ini ada sebuah Bible. Judulnya apa nih? Kitab suci Injil. Kecil. Yang nerbitin siapa nih? Lembaga Alkitab, Alkitab Indonesia Jakarta 2004. Oke. Ini ada tulisannya begini apa nih? Yesus Kristus, Mesias, dalam kurung. Isa Al-Masih. Nah, berarti yang nerbitin Bible ini ngaku nggak kalau Yesus itu sama namanya dengan Isa Al-Masih? Iya. Sama kan? Nah, ini ada tuh lagi nih. Namanya. Kalau mau lu difoto, nanti kirim ke temen lu yang bilang Yesus dan Isa beda gitu. Jangan nanti berantem lagi. Lo nggak cuma ngasih tahu doang. Kita kan menjaga. Nggak cuma ngasih tahu doang, habis itu makan minum bareng, tenang aja. Ini ada lagi nih, Kitab Suci Injil. Ya. Yang nerbitin sama. Ini yang nerbitin tadi siapa? LAI kan di depan. Iya. Kalau ini? Lihat di depan nih.
Dari depan. LAI bukan? Ya, LAI. Ini siapa? LAI. LAI juga. 2007 ya, tapi cetakan 2011. Enggak, ini 2011. Itu 2000 berapa? 2004. 2004. Coba lihat, silsilah siapa? Isa Al-Masih. Yang bilang Yesus Kristus sama Isa Al-Masih, terus mau bilang ini salah gitu. Oh iya. Nah, kalau yang dipegang sama orang Kristen sekarang, yang di gereja-gereja, yang ini Kenapa bisa beda kok itu pertanyaannya? Pertanyaan umum ya sebenarnya, pertanyaan banyak orang, tapi Mau jujur? Billy wakili. Jujur. Jujur. mau jawaban jujur, Jujur. buat penginjilan. Nah, gitu. Kalau misionaris bawa ini dibagi-bagiin ke orang Islam. Buat penginjilan atau Billy mundur ke belakang ya. Billy pernah dengar tentang cerita, ini versi yang Billy dengar ya. Oh. Kodondi kalau nggak salah waktu penyaliban ada pendeta Sanhedrin. Terus Beliau tuh bikin maklumat kitab, bikin kitab yang maksudnya tulis kalau misalkan ini Isa, Yesus adalah Tuhan kayak gitu-gitu. Tapi belum Yesus, namanya masih Isa. Kayak gitu-gitu. waktu penyaliban. Waktu penyaliban. Kalau versi Billy dengar ya waktu yang dari podcast orang. Terus katanya yang disalib itu disalib kan? Kok disalib begini kalau orang dicacah gimana sih? Ada yang dicacah terus darahnya diminum terus dagingnya dimakan gitu-gitu. Itu benar Apa itu kanibal itu? berarti bukan ya, salah ya? Salib dicacah, diminum dan Dicacah enggak ya? lah. Salib cuma hanya disalib gitu aja. Iya. Kalau yang kita lihat di foto atau di lukisan atau di gambar disalib kan posisi begini. Ada yang berteori disalibnya begini. Teori ya. Teori ya. Karena yang namanya tiang untuk menghukum orang atau menggantung orang tuh katanya yang benar begini, cuma satu tiang begini, bukan begini. Katanya itu teori juga. Nah, gue liatin kalau yang di sini, ini sama juga, ini juga LAI juga. Itu kan LAI kan? Oh iya. Lembaga Alkitab kan? Ini tahun berapa? Yang ini tahun 74, ini tahun 2023. Oh, ini lebih lama ya? Ya. Ini 2023 nih. Lah bayangin, ini 74, ini 2011, ini 2000 berapa tadi? 2004. 2004. Yang sekarang dipegang sama teman-teman yang Kristen itu yang ini. Tuh lihat. Silsilah Yesus Kristus udah ganti nama karena dari abad 18 udah ganti. Itu bukan? Ya. Jadi, ini ada kayak semacam catatan, ada buku dari penerjemah orang Belanda yang nerjemahin Bible di Indonesia di abad-abad ke berapa ya? 1920 lah. Namanya Klinkert. Dia nulis, kalau untuk orang-orang Kristen mereka menerjemahkan menjadi kata Yesus Kristus. Tapi kalau untuk orang-orang Muslim yang intelek, mereka menerjemahkan dengan Isa Al-Masih. Itu dulu, ya. Sekarang diteruskan lagi sama yang LAI. Yang LAI yang mereka cetak ini, yang memang biasa dipegang oleh jemaat, yang ini Yesus Kristus. Tapi LAI juga bikin ini kan? LAI juga bikin ini. Kenapa bisa berubah? Ini buat dibagi-bagiin ke orang Islam. Ini dibagi-bagiin ke orang Islam. Buktinya kok? Ada video-videonya. Bukan, maksudnya ada sampai dibagi-bagiin buat kasih tahu. Ada. Nah, kenapa mereka menggunakan Isa Al-Masih di sini supaya orang Islam yang baca ini, oh iya Isa Al-Masih sama yang mereka dengar dari kecil. Begitu. Tapi bedanya isinya mungkin. Enggak sama, kurang lebih cerita sama. Sama ceritanya, cuman dia ini mengembara menyembuhkan orang buta kayak gitu. Sama. Nih di sini nanti ada nih namanya siapa nih? Al-Masih itu mengembara dari tempat lain ke tempat satu ke tempat yang lain kan kok? Bukan, artinya Al-Masih. Al-Masih kalau di Kristen itu yang diurapi. Oh, yang diurapi. Kalau Al-Masih di Islam itu mengusap. Mengusap, oh ya, dengan mengusap kan. Ini siapa nih baca? Nabi Yahya. Kenapa pakai Nabi Yahya? Ini kan Islami berarti kan? Orang Islam taunya Nabi Yahya alaihissalam. Mereka tulis Nabi Yahya di sini, padahal mereka taunya Yohanes Pembaptis. Nah, jadi yang namanya Yahya, Yohanes, bahasa Inggrisnya John, itu hanyalah transliterasi bahasa. Bahasa dari berbagai bahasa ya. Paralelisasi namanya. Jadi orang sono nyebutnya ini, orang sini nyebutnya ini, orang sono nyebutnya ini, itu namanya paralelisasi. Ya. Nanti di mana nih? Di bahasa Inggris, kita lihat bahasa Inggris. Di sini ada kitab yang namanya Matthew. Matthew itu apa ayatnya? Enggak, kitabnya. Oh, kitabnya. Kalau di Quran kita kenal dengan surah gitulah. Di sini apa namanya? Matius. Sama nggak Matthew dengan Matius? Sama, cuma beda pembahasan. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Yang ini Matthew dan Matius ini hanya paralelisasi bahasa. Jadi sama dengan Yesus dan Isa. Kalau masalah
yang di Kristen Yesus lahir di kandang domba, yang di Islam Isa lahir di bawah pohon korma, itu hanya beda perspektif. Perspektif. Nah, perspektif artinya sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang Kristen, sudut pandang Islam. Nanti di Kristen Yesus diceritakan ada ibu Maria namanya, ada bapak tiri namanya Yusuf. Di Islam nggak ada. Iya. Tapi mujizatnya sama nggak? Itu sama. Sama. Terus kemudian di Kristen Lahirnya ibunya kan Maria dan Maryam. Maryam. Ini juga sama nih, paralelisasi juga nih. Maria atau Maryam ini juga mengandung istilahnya secara ajaib dari Allah Subhanahu wa tanpa Ta'ala. seorang ayah. Kalau yang di Kristen dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, Nah, terus kalau persamaannya lagi, sorry sebentar. Persamaannya lagi, sama-sama Yesus atau Isa itu sama-sama menyembuhkan orang sakit, Iya. membangkitkan orang mati. Pernah dengar kalau di Islam Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat dan menjadi hidup? Di Kristen nggak ada, nggak masuk di Kristen Bible. nggak masuk Bible, nggak ada. Ya, di Kristen nggak masuk Bible. Ada di buku lain, tapi nggak masuk Bible. Gitu-gitu. Jadi Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama, sosok ya, profil. Cuman perspektifnya beda antara Kristen dan Islam. Tapi katanya Billy pernah dengar, katanya kalau orang Kristen tuh kenapa jadi bisik-bisik? Yesus nama Yesus itu adalah Tuhan karena beliau canggih katanya. Canggihnya? Bisa menghidupkan orang mati. Oke. Kalau yang ngomong begitu, dia baca Bible, lebih banyak nabi-nabi yang sebelum Yesus lebih canggih ngidupin orang matinya. Dibagi-bagi kan di setiap gunung. Nabi apa ya waktu Itu itu? mah Nabi Ibrahim. Ya, Nyaca Nabi burung. Yang baca burung. Itu lebih canggih harusnya. Iya. Itu burung. Di sini ada cerita namanya Nabi Yehezkiel. Yeskiel itu nabi siapa? Kalau di Islam tuh kalau siapa ya? Iskil apa siapa ya? Iskil gitu. Kalau nggak salah ya. Gue juga nggak tahu persis lah paralelisasinya. Di sini ada cerita Nabi Yehezkiel bisa menghidupkan bukan orang mati dari tulang belulang. Dan nggak cuma satu, banyak pasukan perang dihidupkan sama Nabi Yehezkiel dari tulang belulang. Bisa tumbuh daging, tumbuh urat, hidup jadi manusia. Perang, canggihan mana sama Yesus? Kenapa nggak dianggap Tuhan? Canggihan mana sama Yesus? Canggihan dia gitu. Kalau cuman standar menuhankan Yesus, cuman gara-gara bisa membangkitkan orang mati, kalah canggih sama Nabi Yehezkiel. Nabi Adam juga lebih canggih. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa ayah. Canggih. Iya. Bener-bener. Jadi standarnya orang Kristen menuhankan Yesus itu kalau boleh dikatakan karena lahir tanpa seorang ayah misalkan ya. Bilangnya soalnya ada beberapa yang satu bilang itu, yang kedua banyak mujizat. Yang ketiga karena ajaran bukan dari Yesus sebenarnya, ajaran dari gereja. Yesus sendiri di sini ngakunya Tuhan apa nabi? Tuhan. Nabi. 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 Mau baca? Biar tahu nih. Ya nanti kalau ngobrol sama temennya nih. Oke. Matius 13 ayat 57 coba tolong baca. Ini judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Ada ayat begini, ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada dia, mereka seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, berarti Yesus ngakunya nabi atau Tuhan? Nabi. Berarti gimana? Yang menuhankan Yesus, apa dia nggak baca ini atau gimana? Berarti kan ada lagi ajaran lain. Atau mereka nggak mau pura-pura nggak mau tahu? Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Gitu. Yesus sendiri di sini kan gini. Ini tahun berapa kok? Ini yang ini tahun 74, ini TB1. Oh, ini TB2 nih. Kurang lebih sama hanya. Nanti ada tapi perbedaan. di yang paling baru ada kata-kata ini. Ada sama, kita buka aja. Oh. Kita buka aja, sama bunyinya. Kurang lebih sama lah. Matius 13:57. Nih, Nazaret. Ini coba ayat 57-nya mana? Ini 56, ini 57 coba. Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di sama isinya. Apa nih? Di kampung halamannya dan di rumahnya. Ya kan? Sama kan? Ini yang 74 ya padahal. Itu 74, ini 2023. Padahal mereka sekarang pakai yang itu. Iya. Tapi masih banyak juga yang pakai ini. Ini baru terbit 2023 soalnya. Nah, jadi kalau nanya kenapa Yesus Tuhanin, kan dia bangkitan orang mati. Ada nabi yang lebih canggih bangkitan orang mati. Sama ada yang mau ditanya kok.
Kenapa ada Injil baru, Injil lama? Nah, ini 2 jam ini gue bilang juga. Ini kan nih, kasih lihat nih ya. Yang di depan ini namanya perjanjian lama. Perjanjian lama, Ya. masih perjanjian lama ya. Ya, Perjanjian baru. ini kan ada indeksnya nih. Iya. Penanda nih, ada yang warna Merah hitam, sama ada yang warna hitam. merah. Yang hitam ini perjanjian lama. Yang merah, yang hitam, yang hitam ini perjanjian lama, yang merah namanya perjanjian baru. Bedanya Yang perjanjian lama ini sebenarnya bukan punya orang Kristen, punyanya orang? Yahudi. Nih kitabnya. Ini kitab orang Yahudi nih. Namanya Tanakh. Tuh, Tanakh. Tapi kan Yahudi itu menuhankan Dajjal Kata siapa? katanya. Kata siapa? Ada beberapa video yang Mesias itu Mesias kan Dajjal. Itu ini Akhir zaman apa? ya? Kalau di Yahudi tuh nggak mengenal konsep Dajjal. Oh nggak mengenal konsep Dajjal. Mereka kenalnya konsep Mesias. Mesias, tapi kan Mesias katanya ya. Mesias yang mereka anggap tuh kan Dajjal katanya. Itu yang ngomong orang Islam. Ngomong orang Islam. Kalau Bukan orang orang Yahudi. Kalau orang Yahudinya Orang Yahudi cuma taunya konsep sang juru Mesias. selamat tetap sang juru selamat siap agama tuh ada ya. Kalau di Kristen, Yahudi konsepnya bukan juru selamat. Mesias itu bukan juru selamat. Raja bangsa Israel. oh raja bangsa Israel. Kalau di Kristen, Mesias itu dianggap juru selamat. Juru selamat Isa Al-Masih itu kan. Ya. Ini kitabnya orang Yahudi nih, namanya apa? Tanakh. Ya. Tanakh ini kumpulan dari 3 kelompok kitab. Yang pertama Torah, kemudian Nevi'im, kemudian Ketuvim. Ya, atau Torah, Prophets, dan Writings. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin ya. Kalau Nevi'im itu kelompok kitab nabi-nabi yang cerita tentang nabi-nabi. Tadi ada Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Maliaki dan sebagainya. Ayub, Yunus dan sebagainya. Kalau kalau yang writing atau Ketuvim itu kelompok kitab-kitab yang tulisan-tulisan orang bijak, termasuk juga dianggap tulisan nabi-nabi. Contoh Nabi Daud ada yang disebut kitab Mazmur. Kita di Quran kita mengenal kitab Zabur. Nanti ada lagi kitab Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya, itu masuk dalam yang Ketuvim. Nah, 3 kelompok ini menjadi satu kitab namanya Tanakh. Ini punya orang Yahudi. Nah, yang perjanjian lama itu berasal dari sini. Oh. Tapi dari sini nggak langsung ke sini. Dari sini ini kan bahasa Ibrani nih tuh. Pernah lihat nggak bahasa Ibrani itu? Tulisannya begini. Enggak. Ya, ini bahasa Ibrani, ini terjemahan bahasa Inggris. Yang ini ditulis kira-kira 450 sebelum Yesus. 450 sebelum Yesus. Tahun 450 sebelum Zaman Yesus. Nabi Musa berarti. Enggak, Nabi Musa tuh abad-abad ke-14, 15. Ini abad ke? Ini abad ke-5 berarti. Oh lebih jauh lagi. Sudah mendekat ke Yesus, sudah mendekat ke udah mendekat ke Masehi. Ya. Ini kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Di abad ketiga sebelum Masehi, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi ini kitab namanya kitab Septuaginta. Septuagint. Nih, Septuaginta. Ya, jadi dari ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, ini kan masih kitabnya, dianggapnya nih isinya kan dari sini asalnya kan. Terus di abad ketiga diterjemahin, ini beredar terus nih sampai abad pertama, kedua, ketiga Masehi nih. Kitabnya orang Kristen ditulis sama orang-orang Kristen. Ini yang perjanjian baru aja. Perjanjian baru itu yang Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira di pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Oke. Di abad keempat Masehi, akhir abad keempat Masehi, ini yang punya perjanjian baru ditempel ke sini. Oh. Ini jadi kitab orang Kristen. Yang ini jadi perjanjian lama, yang ini jadi perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian? Kenapa katanya gitu kok? Nah, kalau kenapanya gini. Jadi kalau yang dari sini, yang tadi dari kitabnya orang Yahudi, menjadi ini, yang ini terjemahannya oleh orang Kristen diresensi namanya. Diresensi itu dikritik terjemahannya. Ada yang dirubah dikit-dikit supaya apa? Supaya terlihat ini berbicara tentang Yesus di sini. Jadi ketika ini sedang beredar terus gitu ya, dari mulai abad ketiga sebelum berarti Masehi, itu udah jelas bukan dari Tuhan dong. Abad ketiga Masehi, ini yang nulis ini ngutipnya dari sini. Yang nulis ini banyak mengutip dari sini gitu. Berarti udah campur banyak tak campur tangan manusianya berarti. Iya. Kenapa masih
Masih apa? Dipercaya. Dia percaya. Tanya teman-teman Kristen ya. Nah gitu. Ya, jadi yang Oh, kalau ini lebih detail lagi ini ya kok ya lebih apa ya? Jadi paham maksudnya ya. ya. Jadi karena udah dirubah-rubah, yang ini jadi seolah-olah bicara tentang Yesus di sini. Tapi kalau ini dikasih ke orang Yahudi suruh baca, mau nggak? Nggak mau. Sama orang Yahudi dibuang tempat sampah. Orang Yahudi pegangannya ini. Ini sekarang ya. Gitu. Bedanya apa sekarang ini sama ini gitu kan? Secara terjemahan mungkin sama, hanya ada beberapa kata yang berubah. dirubah. Ha. Tapi dari perubahan kata itu, yang ini seolah-olah bicara tentang Yesus di sini. Begitu. Jadi kalau orang Kristen, kitabnya orang Kristen, kalau perjanjian lamanya dibuang, cuman ini doang, bakal ada Kristen nggak? Nggak. Nggak ada. Nggak bakal ada Kristen. Iya. Jadi yang perjanjian baru nih harus nempel dengan ini. Masalahnya orang Yahudi ketika pegang ini, mereka bilang di kitab kami di bagian belakang itu nggak ada tulisan to be continued gitu. Bersambung gitu nggak ada. Tiba-tiba disambung sama Kristen jadi perjanjian baru, dijadiin satu pula gitu. Kalau orang Yahudi bilang udah kitab kami udah final sampai di sini, nggak ada lagi, nggak ada tambahan lagi gitu. Tapi Dan ini dipakai sampai sekarang ini. sampai sekarang masih dipakai. Sampai sekarang masih. Yang nyembah ke tembok ratapan tuh ini. Bukan nyembah. Bercanda kok. Kan tapi kan kayak nyembah dia. Iya. Gerakannya seperti orang menyembah batu. Ah. Tapi sebenarnya mereka bukan menyembah batu. Tapi ibadah mereka itu kan. Ibadah mereka begitu. Itu kiblatnya mereka. Oh, kiblat kayak kita dulu di Yerusalem Ya. dipindahkan ke Ka'bah Ya. gitu. Sekarang kiblatnya umat Islam kan ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Kita sujud menyembah ke arah Ke arah yang sudah Allah Ka'bah kan. ya, Allah Itu gariskan. kan karena perintah Allah. Dulunya ke Baitul Maqdis. Ya. Pindah ke situ. Orang Yahudi beribadahnya menghadap ke tembok ratapan. Di depan tembok ratapan juga mereka kan ngangguk-ngangguk gitu kan. Itu bukan berarti mereka menyembah batunya. Mereka menyembah tetap ke Tetap ke atas. Itu Allah. yang mereka percaya kan ya. Iya, iya. Jadi itulah ciri-ciri agama monoteisme. Punya kiblat. Nah, kalau Kristen punya kiblat nggak? Enggak. Nah, itu. Ya ya. Nah, ya. Jelas Ya, kan soal itu kan? Tanya lagi, apa lagi coba? Apalagi ya? Kau jadi gak apa jadi nanya. Nggak apa-apa. Jadi podcast Kodondi. Nggak apa-apa. Ya ini kan juga buat Minum dulu sharing ya, bentar juga. ya, boleh? Minum dong. Nah, kalau nggak minum gue yang diomelin lo. Nah, terus kalian nanti nanya, kenapa kalau di Kristen Yesus dianggap Tuhan? Kan nggak cuma Yesus doang, ada lagi yang namanya Roh Kudus. Tapi Nah, itu belum ngerti kok. Kan ada tunggal apa? Trinitas, Trinitas. Tritunggal sama lah. Sama ya. Hmm. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan apa satu lagi? Roh Kudus. Roh Kudus. Hmm. Itu gimana aku kenapa ada 3? Katanya tetap mereka kalau ditanya enggak aku satu, tetap satu katanya. Tapi secara ini kan 3. Nah, gimana itu Toko? Oke. Mereka bilang Bapa atau Allah Bapa itu adalah Tuhan. Mereka juga bilang Yesus juga Tuhan. Mereka bilang lagi Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Billy? Bingung. Bingung. Alhamdulillah bingung. Kan Beneran? Allah tuh cuma satu. Iya. Makanya Allah menyebut Allah karena dirinya satu. Nah, sekarang tadi Billy nyebut Tuhan Allah. Ya kan? Nyebutnya gitu. Hmm. Tahu nggak bedanya Tuhan Allah apa bedanya? Maksudnya secara dari pandangan apa? Islam. Di Kristen, Oh, Kristen. ada kata Tuhan, ada kata Allah. Tadi kan Billy juga nyebut ada Tuhan Allah, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Kalau mereka bilang ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi ada kata Allah, ada kata Tuhan. Tahu nggak bedanya? Kita sebagai umat Islam, tahu nggak bedanya kata Tuhan dan kata Allah? Kan kalau Tuhan secara general, Apa? Itu apa? Sebutan. sebutan, nama. Bukan kalau Allah tuh nama. Tuhan itu adalah sebutan atau gelar atau titel Titel. sesuatu yang disembah sebagai yang maha kuasa. Kalau Allah itu buat kita umat Islam nama daripada Tuhan itu. Betul, nama. Dalam bahasa Arab gitu kan. Iya. Nanti bisa dibuka di KBBI. Ketika dia Tuhan artinya apa? Tulisannya ALLAH Allah bacanya atau Allah. Coba baca aja artinya apa. Itu jelas di KBBI ya. Nah, cuman kalau di Bible-nya orang Kristen yang ini kata Tuhan dan kata tulisannya Allah itu sama-sama semuanya sebutan. Yang Allah bukan nama gitu. Oh, gitu.
Jadi kalau orang Kristen datang ke sini ngobrol sama saya tanya bedanya Tuhan sama Allah apa? Sama kata mereka sama. Oh sama. Sama. Kalau pendeta mungkin bisa jawab. Pendeta bilangnya kalau Allah itu adalah Kenapa beda umatnya? Tunggu sebentar. Kalau pendeta bilang kalau Allah itu Tuhan yang di surga. Kalau Tuhan itu Allah yang berada di bumi gitu. Ya cuma dibolak-balik aja begitu gitu. Tapi semuanya gelar atau titel atau sebutan, bukan nama. Yang nama Yesus taunya gitu. Oh. Jadi Kristen sendiri juga belum final sebenarnya. Ada Kristen yang percaya Trinitas. Ada Kristen yang menyebut Unitarian. Unitarian itu apa kok? Uni satu. Uni itu artinya satu. Jadi dia tidak menyembah Yesus. Mereka nggak menyembah Yesus. Terus nyembahnya Tetap menyembah ke Bapa. ke Bapak. Oh. Nah,